Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teguh Basma Hendri, NIM F1C2158, Prodi Matematika kelas R02, ingin mempresentasikan jurnal yang saya ambil dengan judul Modifikasi Metode Kriptografi Caesar Cipher menggunakan deret simbol pada keyboard smartphone. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Laka Terapan. Di sini yang pertama yaitu pendahuluannya. Langsung saja ke kriptografinya, yaitu kriptografi merupakan ilmu merancang suatu metode untuk meningkatkan seseorang mengirimkan informasi dalam bentuk yang aman dan yang dapat mengambil informasi ini lebih penerima yang dituju. Kriptografi hanya dilakukan dengan cara manual dengan kerangka yang lebih lama sama dan dengan banyak perbaikan pada saat implementasinya. Kriptografi telah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nama kriptologi adalah gabungan dari kata kriptos yang berasal dari Yunani, yaitu disembunyikan, dan logo yaitu study atau science. Karena itu kata kriptografi secara harfiah berarti ilmu menyembunyikan. Kriptografi disebut juga salah satu ilmu untuk mencegah pengiriman data dan dengan cara mengubah data yang ingin disampaikan menjadi suatu kode tertentu. Di sini di bidang kriptografi ada dua konsep terpenting yang disebut juga enkripsi dan deskripsi. Enkripsi merupakan proses suatu informasi atau pesan yang ingin dikirim akan diubah ke dalam bentuk yang hampir tidak dapat dikenali dengan menggunakan metode algoritma tertentu. Sedangkan deskripsi merupakan lawan dari enkripsi, yaitu mengembalikan bentuk pesan tersembunyi itu menjadi pesan awal yang ingin disampaikan. Namun pada jurnal kali ini hanya enkripsinya saja, dengan deskripsinya tidak ada. Yang kemudian yang B yaitu Caesar Cipher Manual Poetic, yaitu merupakan salah satu metode algoritma enkripsi dan deskripsi yang sangat dikenal dan banyak digunakan. Julius Caesar menggunakannya Cipher aditif untuk berkomunikasi dengan perwiranya, sehingga Cipher aditif ini disebutkan Caesar Cipher. Yang C yaitu frekuensi alfabet pada teks bahasa Indonesia. Pada komunikasi menggunakan teks, penggunaan alfabet pada teks dalam bahasa Indonesia sangat berbeda dengan teks bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, frekuensi penggunaan alfabet tertinggi adalah huruf E, sedangkan pada bahasa Indonesia, frekuensi tertinggi adalah pada huruf A. Dalam kedua ini dilakukan menulis beberapa kata kunci melalui suatu cipher teks. Di sini yang metode penelitiannya yaitu kita dapat lihat di sini mulai menulis di literatur, menentukan dan menguji metode dan deskripsi, kemudian metode yang bagus, ya, kemudian proses 4 metode penelitian memotivasi dari Caesar Cipher, kemudian evaluasi hasil pengujian dan kesimpulan selesai. Di sini tahap pertama misalkan melakukan studi literatur dalam penggunaan Cipher, lalu misalkan membuat studi metode dengan memodifikasi metode Caesar Cipher, kemudian setelah mengujinya dan didapatkan hasil modifikasi yang menggunakan 4 metode, lalu penulis melakukan penyembunyian pesan dengan metode tersebut dan melakukan evaluasi sebelum dapat menyimpulkan dia menyelesaikan penelitian ini. Lalu saja kita hasil dan pembahasannya. Aturan baru dalam sandi Caesar penulis. Dalam modifikasi Caesar Cipher ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama A menggunakan 3 kunci, yaitu K1, tab pertama pada simbol di keyboard default icon dengan urutan zigzag yang dimulai dari kiri atas pada huruf Z menggunakan simbol pertama cabang dari ini tanda titik atas, koma atas ada gambar atau kutip, ada gambar 5. Di sini gambar 2 ini tahap pertama pada simbol di keyboard default icon, yaitu tambahan simbol di K1 pada huruf alfabet Z menggunakan simbol cabang dikarenakan keterbatasan simbol yang terdapat pada tab keyboard smartphone iPhone yang hanya berjumlah 25 simbol. K2 tahap pertama pada simbol di keyboard default smartphone Asus dan urutan zigzag yang dimulai dari baris kedua kiri, yaitu di sini tapi 3 pertama pada simbol di keyboard default smartphone Asus. Pada kunci ini penulis menambahkan simbol tambahan karena simbol pada keyboard smartphone Asus terdapat lebih dari 26 simbol. Yang ketiga, tab kedua pada simbol di keyboard default iPhone dengan urutan zigzag yang dimulai dari atas kanan pada huruf Z menggunakan simbol pertama cabang dari tanda kutip koma atas ada pada gambar 5, yaitu pada gambar di sini. Pada kunci ketiga ini bersama tambahan simbol pada huruf Z menggunakan simbol cabang dikarenakan keterbatasan simbol yang terdapat
pada tab keyboard smartphone iPhone hanya berjumlah 25 simbol. Kita dapat lihat gambar 4 pada tab keyboard default iPhone. Gambar 5 simbol pertama cabang dari ini koma atas. Di sini yang B yaitu pada metode 1 setiap karakter dienkripsi dengan kunci yang berbeda. Kemudian pada metode 2 hasil ciphertext dirubah menjadi berbaris atau 3 karakter berbaris. Yang ke D yaitu pada metode 3 baris tersebut kita susun menjadi zigzag. Yang E pada metode 4 ulang metode 2 dari hasil metode 3. Langsung saja hasil akhir diputar dan diurut dari pojok kanan bawah. Di sini menguji caesar cipher yang dimanipulasi. Yang pertama itu proses enkripsi. Penulis mencoba susunan kaca kunci sebagai berikut. Di sini K1-nya yaitu ABC sampai Z, K2-nya ya ABC sampai Z. Di sini simbolnya 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Di sini simbolnya yaitu tanda seru, add, pagar dan seterusnya dapat kita lihat di sini. Ketika kuncinya akan membawa pesan yang disampaikan menjadi tak terbaca dan menjadi susunan simbol yang akan digunakan pada metode berikutnya. Selanjutnya pada metode 1 penulis mencoba dengan plain text yaitu selamat menunaikan ibadah puasa dengan kombinasi kunci K1 dan K3 secara terus menerus agar lebih jelas. Pada metode 1 dapat hasil sebagai berikut. Di sini kita lihat plain text-nya itu selamat menunaikan ibadah puasa. Di sini kita lihat kuncinya yaitu K1, K2, K3, kemudian K3, K2, K1, kemudian K2, K3, K3, K2, K1, K1, K2, K3, K3, K2, K1, K1, K2, K3, K3, K2, K1, K1, K2, K3, K3. Di sini kita lihat selamat menunaikan ibadah yaitu garis miring. Di sini kita lihat di sini yaitu pada K1 yaitu S kita lihat garis miring, kemudian E kita lihat tanda persen di sini, kemudian L di sini tanda miring dan seterusnya dapat kita lihat pada di sini. Sekarang plain text yang sudah menjadi deretan simbol yang tidak berurutan. Lalu pada metode kedua hasil dari metode 1 diubah per baris dan apabila baris kurang dari 3 karakter kita dapat menambahkan simbol X pada baris yang ada. Agar lebih jelas pada metode 2 dapatkan hasil sebagai berikut. Dapat kita lihat seperti ini didapatkan dari simbol ini kita urutkan menjadi 3 baris, 3 kolom 1 2 3 yaitu 1 2 3, kemudian lanjut lagi di sini 1 2 3 dan seterusnya sampai akhir ke bawah sehingga terdapat 10 kolom. Lalu selanjutnya pada metode ketiga baris tersebut kita susun menjadi zigzag dimulai dari blok terakhir dan lihat warna agar lebih jelas. Kemudian zigzag tambahkan huruf A B C D E F dan seterusnya hingga didapatkan hasil sebagai berikut. Maksudnya zigzag di sini adalah kita mulai dari bawah sini, kemudian ini menjadi zigzagnya, kemudian di bawahnya, kemudian maksudnya di sini. Di sini pagar XXX yaitu di sini karena kita mulai dari bawah, kemudian kita zigzag kita bentuk seperti ini, yang ini. Kemudian kita lanjutkan lagi sama dengan bintang tutup kurung yaitu yang ini dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi ini, terus yang ini, terus yang atasnya ini dan seterusnya sampai akhir dapat seperti ini. Kemudian tabel 5 hasil dari zigzag metode 3. Setelah zigzag terpenuhi, hasil dari metode ini didapatkan dari menyusun baris atas ke bawah dan didapatkan hasil sebagai berikut. Maksudnya di sini adalah kita susun ke bawah sama dengan tanda ini sama dengan, kemudian lanjut lagi X tanda seru bintang, kemudian X titik tanda kurung, kemudian 192 dan seterusnya sampai akhir sampai di sini. Lalu pada metode keempat kita mulai metode kedua dari hasil metode ketiga yaitu menyusun hasil pada metode keempat tersebut menjadi zigzag dimulai dari balok terakhir dan lihat warna agar lebih jelas. Untuk memenuhi zigzag tambahkan huruf A B C D E F dan seterusnya sehingga dapat hasil sebagai berikut, yaitu susunan dari metode 4 dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu sama dengan ini tanda Y tapi ada garisnya sama dengan, kemudian X tanda seru bintang. Ini dapatkan hasil dari sini yaitu menyusun secara ke samping 3 3 sehingga
berjumlah 12 ke bawah seperti ini. Kemudian lalu hasil dari metode keempat diurutkan dari pojok kanan bawah dan diurutkan dari kanan ke kiri lalu kiri ke kanan. Perhatikan warna agar lebih jelas sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Maksudnya di sini adalah menyusunnya secara seperti ini, tanda miring terlebih dahulu, yaitu kan dimulai dari kanan, yaitu seperti ini, kemudian ke A, ke F, kemudian E, D, dan seterusnya. Itu polanya seperti ini, ke kiri, ke kanan, naik, kemudian setelah sampai atas turun lagi sini, sini, ke kanan, kemudian lurus. Dapat kita lihat seperti ini, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu dapat kita lihat di sini, yaitu garis miring AFEDE tanda US dollar. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat seperti ini sampai ke sama dengan. Kemudian sehingga plain text tidak dapat terbaca lagi oleh orang yang tidak berwenang. Sini proses deskripsinya, yaitu untuk proses deskripsi di sini caranya adalah hanya membalik semua metode yang ada dari proses metode 4 hingga kembali ke awal. Proses harus benar-benar mengikuti alur dari akhir metode hingga awal metode dan mengetahui kunci yang dipakai. Oleh karena itu metode yang digunakan menulis di sini terlihat tidak gampang dibacakan apabila tidak memiliki ketiga kunci dan mengetahui alur metode yang ada. Maksudnya di sini proses deskripsinya adalah kita mulai dari langkah terakhir hingga kembali ke awal seperti ini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, dan sampai kembali ke awal. Langsung saja kesimpulannya, yaitu dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan adalah berupa simbol yang sudah acak melalui beberapa proses, sehingga cara untuk mendeskripsinya tidak simpel. Di sini juga terdapat beberapa huruf lengkap yang membuat NFC ini semakin membingungkan pembaca yang tidak mengetahui kunci dari pesan tersebut. Namun pada penelitian ini ciphertext yang dibuat hanya dapat mengubah plain text huruf dan belum bisa mengubah plain text yang berupa angka dan simbol. Sebagai saran, penulis di sini dapat menambahkan karakter tertentu agar simbol-simbol yang ada semakin sulit untuk didapat dan dapat menambahkan karakter untuk mengubah plain text yang berupa angka dan simbol. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan steganografi agar pesan enkripsi tidak terlalu terlihat bahwa itu adalah sebuah pesan rahasia. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan isi jurnal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.